Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sinta. Eh, Ngobrol Kopma kali ini kita bareng Mbak Diah selaku. Silakan Mbak memperkenalkan diri dulu. Halo, perkenalkan saya Diah Permatasari, biasa dipanggil Diah. Di Kopma sebagai anggota pengawas. Oke, kali ini ngobrol Kopma sama saya Sinta Nurlaila sebagai Wakabid Humas Sosial Media. Kali ini bersama Mbak Diah sebagai anggota pengawas, salah satu anggota pengawas ya Mbak. Iya. Gimana Mbak Diah kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sinta gimana? Alhamdulillah sehat banget, alhamdulillah baik. Mbak Diah sekarang lagi di Semarang ya? Iya, alhamdulillah kebetulan lagi beberapa hari ini lagi di Semarang. Jadi bisa menyempatkan untuk undangannya dari Kopma nih. Wah, makasih ya Mbak Diah udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Iya. Kali ini kita mau podcast tentang RAT ya Mbak, rapat anggota tahunan. Oke, boleh. RAT itu apa sih Mbak? RAT ya, rapat anggota tahunan. Jadi RAT ini merupakan kedudukan tertingginya di koperasi, di sebuah koperasi. Terutama sama halnya kayak kita kan bentuknya koperasi mahasiswa. Jadi ini juga merupakan salah satu kedudukan tertinggi di Kopma gitu. Nah, kenapa kedudukan tertinggi? Karena di dalam RAT ini kita membahas semua rangkaian yang akan kita laksanakan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, seperti itu. Kalau di Kopma sendiri melaksanakan RAT itu dari tahun kapan sih Mbak? Kalau di Kopma Wali Songo sendiri itu kurang lebih udah 35 tahun yang lalu. Nah, ini tahun yang ke-35, berarti sekitar 1986. Seperti itu. Nah, Mbak Diah saat ini kan menjabat sebagai salah satu anggota pengawas nih. Nah, RAT bakal dilaksanain di Januari 2022. Ini berarti Mbak Diah udah mengikuti berapa kali RAT nih? Berarti kalau sampai tahun ini itu ada 4 kali RAT. Gitu. Banyak ya Mbak? Iya, banyak, udah kelihatan ya. Jadi pertama itu dari zaman Mbak panitia, terus Mbak jadi wakil kepala bidang, terus sekarang jadi anggota pengawas. Gitu. Boleh ceritain dong Mbak pengalamannya selama menjadi awal dari panitia sampai sekarang, gimana sih waktu mengikuti Kalau RAT? RAT sendiri itu apa ya, merupakan kepanitiaan yang paling serius menurut Mbak di selama kepanitiaan Kopma ya, karena di RAT ini tuh banyak sekali komponen-komponen yang penting di dalamnya. Nah, kebetulan sewaktu Mbak jadi panitia itu Mbak menjadi bagian kesekretariatan, di mana di situ Mbak menyiapkan segala sesuatu kebutuhan RAT seperti dokumen-dokumen kayak tata tertib, ADART, terus GBHO, GBBK, terus RAPBK juga gitu. Itu Mbak pertama kali benar-benar tahu, oh ternyata serumit ini untuk membahas Kopma ke depan, seperti itu. Dan kebetulan waktu itu tahun berikutnya Mbak itu sewaktu masih, berarti hitungannya belum pengurus ya, masih magang, itu Mbak jadi sekretaris presidium juga. Jadi di situ Mbak lebih kenal lagi sama RAT. Jadi pas itu kebetulan karena sekretaris presidium itu ya, jadi di situ dia ikut musyawarah bakal calon ketum gitu. Situ Mbak benar-benar oh ternyata diskusi di balik RAT itu ternyata juga ada lagi gitu terkait dari bakal calon ketum itu sama sekretaris presidium. Ternyata di situ juga dibahas dan mengikuti sama tata tertibnya gitu. Terus setelah udah menjabat menjadi pengurus Kopma, ya RAT-nya giliran kita yang dipertanggungjawabkan selama kepengurusan seperti apa.
Dan itu pengalaman yang cukup menarik juga, karena di situ benar-benar apa yang kita kerjakan itu semua istilahnya terbayarkan lah. Jadi ada feedback juga dari anggota Kopma gitu. Nah, tadi kan Mbak nyertain pengalamannya tuh sebagai panitia. Nah, selama mengikuti RAT ini, apa yang harus mengikuti RAT itu siapa aja sih Mbak? Sebenarnya yang harus mengikuti RAT itu pertama itu karena ini rapat anggota tahunan, jadi komponen pertama yaitu ya anggota tetap. Jadi anggota itu harus andil di dalamnya, karena keputusan segala sesuatunya itu juga atas persetujuan dari anggota. Nah, kemudian selanjutnya itu ada juga badan-badan pengurus. Jadi badan-badan pengurus itu yang kemarin telah menjabat itu juga harus hadir seperti itu. Begitu juga dengan alumni-alumni seperti itu, alumni-alumni Kopma yang Berapa persen tuh Mbak alumninya? kalau masalah datang atau enggaknya alumni bebas ya berapa persen, karena istilahnya gini, suaranya alumni itu enggak sebesar suaranya anggota, iya seperti itu. Tapi kalau misalnya hadir semua kalau misalnya saat mengikuti beberapa sidang itu alumni bisa hadir terus di sidang itu, dia juga pasti bisa punya suara kayak gitu. Jadi seenggaknya itu 3 kali ikut sidang pleno gitu ya. Terus kalau untuk anggotanya sendiri itu minimal berapa persen? Kalau anggotanya sendiri itu 50% plus 1, tapi karena anggota kita banyak sekali ya, jadi satu kampus itu kan anggota kita semua yang belum tergolong alumni. Nah, kita sistemnya perwakilan, jadi 1:500 orang. Perwakilannya diambil dari mana tuh Mbak? Nah, kalau untuk perwakilan kita itu biasa Kemawai Songo itu mengundang ormawa-ormawa gitu. Jadi semua ormawa kita undangin, dan terutama juga sampai ke HMC juga ya, tingkatan ormawa yang terkecil lah gitu. Jadi dari situ mereka bisa tahu apa kegiatannya Kopma, mengikutinya tuh seperti apa gitu, dan mereka juga bisa menginformasikan kepada anggota-anggota yang lain bahwa Kopma mengadakan rapat anggota tahunan seperti itu. Nah, untuk misal nih kalau ada pengurusnya yang datang itu nggak full, itu apakah RAT tetap bisa dilaksanakan Mbak? Sebenarnya sih kalau RAT dilaksanakan atau tidak itu memang harusnya atas kehadiran dari pengurus itu sendiri. Jadi pengurus itu mau nggak mau itu harus hadir di rapat anggota tahunan, harus wajib. Kalaupun misal ada benar-benar halangan yang dia tuh nggak bisa hadir, dia itu wajib mungkin bisa lewat video atau enggak video call seperti itu, bisa istilahnya meminta izin gitu kepada anggota bahwasanya dia tidak bisa mengikuti RAT karena perihal apa, dan minta untuk dimaklumi seperti itu. Nah, baru nanti laporan pertanggungjawaban dari pengurus itu bisa dilaksanakan. Ya Mbak kan. Nah, kira-kira tadi ada 3-4 yang Mbak Dia ikuti ya RAT-nya selama di Kopma. Berarti 4 kali. Ya. Nah, pengalaman RAT mana ya yang menurutnya Mbak Dia itu paling terkesan selama di Kopma Wali Songo ini? Kalau misalnya pengalaman yang paling berkesan itu mungkin yang terakhir ya, yang terakhir kemarin itu berarti selama Mbak jadi kepala bidang posisinya. Di situ kenapa berkesan, karena itu dimana kita kan dibonding dari awal kader, dan itu tuh di tahun keempat itu Bang ngerasain bener-bener semakin tahun angkatan Bang semakin berkurang kan pastinya, dan itu tuh Bang ngerasain oh ternyata pada akhirnya kita akan sendiri-sendiri juga kayak gitu. Itu juga Bang ngerasain kita tuh benar-benar semakin akrab, bahkan sampai sekarang pun kita masih keluar bareng ya di pengurusnya kayak gitu. Kalau untuk di
Kopmanya sendiri kenapa paling berkesan, karena di situ Mbak juga udah punya tanggung jawab yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya, dan ternyata banyak banyak sekali ini ya, uh, istilahnya rintangan yang dihadapin gitu kan. Jadi pas awal banget kita itu bikin program kerja sampai akhirnya kita dipertanggungjawabkan itu, pertama itu pandemi ya, karena pandemi itu jadi kita benar-benar ngerombak segala sesuatunya dan kita masih bisa survive di situ gitu loh, sampai akhirnya kita dipertanggungjawabkan. Itu benar-benar menurut Mbak kayak ya bersyukur sekali sih kita bisa sampai ke titik itu gitu, dan bisa merubah ya, walaupun baru memulai ya, itu merubah segala sesuatunya sudah berusaha menjadi online seperti itu. Nah, itu kan sebuah temuan-temuan yang baru dan harus kita laksanakan ke depannya, karena sistem ini tuh, sistem yang online yang sekarang kita kerjakan itu merupakan sistem yang lebih efektif dibandingkan yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Nah, seperti tadi yang Mbak bilang itu kan jadi kabit ya Mbak. Iya. By the way di kabit usaha ya. Nah, iya, kabit usaha. Kabit usaha. Nah, ceritain dong Mbak tantangannya sebagai kabit usaha waktu diterjang pandemi itu gimana sih? Sebenarnya kita tuh double ya, diterjangnya tuh benar-benar 2 kali. Yang pertama itu karena emang pandemi di awal kepengurusan kita, jadi baru 2 minggu kita kepengurusan itu langsung adanya pandemi. Jadi cepet banget ya Mbak, 2 minggu. Iya, cepet banget. Jadi 14 Februari kita dilantik, terus setelah itu Maret itu pandemi ya, dan kita tuh baru masa aktif kerjanya tuh baru 2 minggu, dan kita tuh baru 2 minggu istilahnya baru penyesuaian ya, dari wakabit jadi kabit itu baru penyesuaian. Terus gimana cara kita harus bersikap gitu kan, menempatkan dirinya tuh seperti apa. Terus habis itu kita bangun kita kira-kira tuh cita-cita apa yang bakal kita goals dan kita akan raih ke depannya kan seperti apa. Itu udah kita rencanakan matang-matang waktu itu. Terus setelah ada pandemi itu kita pikir oh libur 2 minggu ya, ya udah mungkin kita disuruh untuk santai dulu di rumah kayak gitu. Ya udah kita ada yang pulang ke rumah karena itu benar-benar kesempatan apa ya, emas istilahnya gitu kan, karena sebelumnya kita jarang sekali pulang ke rumah. Bahkan liburan pun kita paling liburan 2 bulan kita pulang itu paling 2 hari atau enggak seminggu maksimal. Balik ke Kopma lagi karena apa, jadwalnya Kopma itu kan selalu penuh ya setahun itu gitu. Makanya kita pulang, ternyata liburnya diperpanjang sampai akhirnya itu kita mulai mikirkan, oh berarti kita nggak bisa diam aja dengan kondisi yang sekarang kayak gitu. Kita harus mengubah segala sesuatunya menjadi online kayak gitu. Nah itu mulai berpikir keras kan, kira-kira apa aja yang bisa kita jalankan secara online. Di samping itu kita juga kena rumor-rumor kalau Kopma itu mau dialokasikan. Nah karena yang ada di hadapan kita itu pandemi, jadi kita memikirkan pandeminya dulu nih gitu. Jadi semua bidang itu udah merencanakan gimana caranya agar sistemnya itu berubah menjadi online semua. Dan usaha pun yang tadinya offline itu yang kayak seperti minimarket, terus ada juga toga, ada kantin sama catering gitu, itu kita apa ya, kita istilahnya kita berhentikan dulu gitu, kecuali toga sih. Kalau toga masih bisa kita jalankan karena mengikuti dari periode wisuda. Nah kita berhentikan apa, usaha-usaha yang offline juga berat sebenarnya, karena selain usahanya kita yang nggak bergerak dan perputaran uangnya juga nggak bergerak, itu juga ada karyawan di dalamnya. Nah kita juga memikirkan kesejahteraan karyawan, karena bagaimanapun juga karyawan Kopma itu udah mengabdi, ada yang sampai 16 tahun gitu. Jadi udah cukup lama sekali. Bahkan dari kita belum ada di Kopma pun karyawan udah tahu seluk-beluknya Kopma. Iya, jadi mereka pun kayak
nggak mau melepas kerjanya di Kopma gitu. Katanya, Mbak Dia, kalau saya ditawarkan kerja yang lain terus tiba-tiba Kopma menawarkan kerja kembali, saya juga mau bergabung kembali kayak gitu, karena bagaimanapun saya udah dekat sama anak-anak Kopma seperti itu, gitu katanya. Dan akhirnya setelah itu kita udah mulai berani untuk segala sesuatunya secara online gitu, mulai dari jualan toga kita pakai sistem online, terus kita masuk ke website, terus juga kita kalau kemarin itu kan ada sistem sewa toga karena pandemi, jadi agak kesulitan ya, jadi kita nggak mengadakan sistem penyewaan toga, jadi kita tetap mengadakannya tuh yang subsidi sama beli seperti itu. Terus kemudian usaha yang masih berjalan lagi itu ada Kopmasel, karena Kopmasel itu sistemnya kayak beli pulsa, beli token, beli apa, itu bisa dilaksanakan secara online gitu. Dan juga pembayarannya kita udah berbagai macam melalui e-wallet juga. Nah, terus setelah itu ada juga kita namanya kita ngerambah kemana aja sih yang bisa kita kerjakan, kayak misalkan usaha bid anggota, kalau kita namainnya tuh gitu. Jadi kita mencari anggota-anggota Kopma yang ini ya, jadi seluruh mahasiswa ini kan anggota Kopma, kita cari kesempatan buat mereka untuk memasarkan produknya lewat Kopma gitu. Berarti yang aktif maupun yang pasif ya Mbak? Iya, boleh yang aktif, boleh yang pasif, terserah, bebas. Intinya itu dia anggota Kopma kayak gitu. Nah, nanti dari situ kita kasih SOP-nya. Jadi SOP-nya Kopma itu seperti ini kalau ingin bekerja sama, seperti itu. Jadi nanti sistemnya bagi hasil kayak gitu. Dan mereka pun misalkan ada order atau apa, lewatnya Kopma dulu, baru nanti dikasih ke mereka. Ada yang order seperti ini. Dan alhamdulillah dari situ hubungan Kopma dengan anggota juga mulai dikenal kayak gitu. Oh, ternyata Kopma bisa ya ikut menjualkan produk-produk kita kayak gitu sih. Nah, setelah adanya pandemi itu kan kayak merubah konsep gitu ya Mbak, merubah konsep yang dari offline jadi online. Nah, setelah merubah konsep itu sebagai kabit usaha dan teman-teman usaha lainnya, goals dari usaha sendiri itu apa Mbak? Sebenarnya goals dari kita itu bikin sistem sih, jadi pengen banget kalau misalnya kita itu punya sistem yang efektif buat online. Misalnya dalam pemesanan apapun kita pengennya satu pintu gitu. Kayak Shopee gitu Mbak? Iya, ya lewat Shopee juga bisa, lewat merchant kayak gitu ya, Shopee, Tokopedia, itu sebenarnya bisa juga. Cuma kalau misalnya kayak gitu kita harus emang ekstra di awal, karena biasanya itu orang-orang itu kalau misalkan mau beli itu lihat ratingnya juga kan. Oh iya. Nah, jadi kita harus istilahnya kita harus jual beli dulu ke sesama anggota Kopma dulu, baru nanti kita mungkin bisa lebih merambah ke lebih luas lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang paling efektif di sekarang itu yaitu yang dari website dulu. Ya. Balik ke tentang RAT ya Mbak. Nah, setelah jadi kabit itu kan Mbak melanjutkan sebagai pengawas. Nah, kalau waktu RAT gitu, pengawas itu dipilih oleh siapa sih Mbak? Nah, kalau pengawas sendiri sama halnya kayak ketua umum ya. Jadi kita juga dipilih langsung oleh anggota. Nah, karena bakal calonnya itu dari mana? Bakal calonnya itu dari kabit ketum periode sebelumnya, seperti itu. Jadi nanti demisioner pengurus sebelumnya itu akan menjadi bakal calon dari pengawas, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita di voting, sistemnya sama kayak ketua umum, kita di voting secara terbuka. Terus nanti 3 terbesar dia akan jadi pengawas, seperti itu. Tapi nggak tahu ya, lucunya itu di tahunnya Mbak selalu
kalau kita voting itu mesti apa ya, angkanya itu kacaknya tuh sedikit gitu, Tipis-tipis. tipis-tipis, jadi kayak semua itu kayak kelihatan itu kayak sengit banget, kacaknya tuh cuma 1 2 kayak gitu, jadi ya nyerempet-nyerempet lah. Wah, banyak banget ya Mbak pengalamannya Mbak Dia selama RAT ini. Eh oh ya Mbak, menyinggung dikit yang salah satu prokernya Humas itu ada Kopmatur yang barusan dilaksanain kemarin di apa di Desember ini ya Mbak. Barusan Iya. banget. Nah, itu kan apa dari pengawasnya Kopma Wali Songo sama pengawas dari UIN Sunan Kalijaga. Nah, itu kan pada ngumpul tuh Mbak. Boleh dong Mbak review ceritanya sedikit gimana waktu saling sharing antara pengawas gitu. Sebenarnya kalau di pengawas kita sama pengawasnya UIN Suka itu nggak beda jauh. Jadi kalau untuk pengawasnya UIN Suka itu pelaporannya atau auditingnya itu setiap 3 bulan sekali atau dinamakan laporan triwulan seperti itu. Kan kalau di kita di Kopma Wali Songo itu namanya laporan 1 bulan. Iya, perbedaannya itu. Terus kemudian kalau di sana itu pengawasnya itu ada di bidangnya masing-masing. Jadi pengawas itu membidangi mengawasi satu bidang seperti itu. Jadi pengawas mereka lebih banyak atau enggak jumlahnya sama dengan bidang yang ada di situ seperti itu. Jadi untuk lebih fokus dan lebih terarah, karena pengalaman sebelumnya menurut Kopma UIN Suka itu pernah didobel-dobel dan kurang efektif seperti itu. Bahkan kadang kalau misalnya pengawas itu awalnya itu PSDA nih, ternyata besok itu dia mengawasi PSDA dan administrasi umum. Nah, dia akan kecondong salah satu saja kayak gitu. Jadi karena pengalaman banyaknya di PSDA, mungkin dia akan condongnya ke PSDA seperti itu, dan itu kurang efektif dirasa. Tapi alhamdulillah untuk Kopma Wali Songo sendiri mungkin dari tahun ke tahun udah bahasanya itu udah merangkap kayak gitu kan. Jadi mungkin kita lebih terbiasa. Bahkan kita pun sejak pengkaderan itu dituntut untuk bisa semua bidang kayak gitu. Jadi kalaupun kita ditaruh di posisi mana aja, insya Allah ya bisa mengawasi bidang tersebut gitu. Ya. Terakhir nih Mbak, harapan. Oh ya Mbak, sebelum masuk pertanyaan terakhir, boleh dong Mbak boleh Mbak diminum dulu air yang sudah disediakan. Oh iya, siap. Ini enak banget nih, seger banget, panas-panas gini. Luar biasa Kopma menyediakannya. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Oke, langsung ya Mbak. Pertanyaan terakhir nih dari Mbak Diah, harapannya untuk RAT tahun ini, tahun 2022 ini gimana Mbak sebagai pengawas? Kalau harapannya Mbak sebagai pengawas itu menginginkan besok ketika RAT seluruh pengurus itu benar-benar bisa hadir ya. Jadi walaupun kita selama kepengurusan itu ada yang online, ada yang offline, harapannya Mbak semua bisa hadir secara offline kayak gitu. Kemudian audiensnya juga, anggota-anggota semua juga bisa ikut berpartisipasi dalam RAT kali ini, karena bagaimanapun Kopma kedepannya itu juga atas persetujuan dari anggota seperti itu. Terus juga harapannya buat Kopma supaya kita dialokasikan ke tempat yang istilahnya sebanding gitu, karena perpindahan lokasi kita itu atau enggak relokasi kita tuh masih masih memprihatinkan. Iya, masih memprihatinkan karena yang semula kita bertempat istilahnya 3 ruangan besar dan 2 lantai, kemudian jadi 1 ruangan aja, itu kurang banget. Apalagi kita juga punya tadinya kita juga punya kantin ya, kantin di outlet itu juga
sekarang pun kita belum punya salah satu di antaranya kayak gitu. Mudah-mudahan kampus bisa melirik Kopma lah. Jadi di mana Kopma juga udah lumayan bisa mengharumkan lah nama kampus lewat koperasi mahasiswa dengan kegiatan-kegiatannya kayak PAG kayak gitu kan. Bisa mendatangkan Pak Menteri dan segala macam. Itu juga dilirik lah yang kemarin-kemarin yang Kopma udah berbuat yang baik-baik untuk kampus, agar kampus juga menyediakan tempat yang sebanding dengan sebelumnya seperti itu, dan bisa menjadi wadah buat kader sih, terutama buat kader-kader aktif Kopma untuk mengembangkan potensinya, agar mereka tuh bisa lebih baik lagi, lebih eksplor lagi daripada tahun-tahun sebelumnya yang ibaratnya kayak mengenal Kopma baru secara online seperti itu. Amin, amin. Semoga harapannya Mbak Dia dan harapannya teman-teman pengurus lainnya bisa terwujud. Amin. Amin. Oke Mbak, terima kasih Mbak Dia atas waktunya yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan Mbak Dia dan anggota pengawas lainnya dan juga seluruh pengurus Kopma Wali Songo bisa mendengar, bisa melaksanakan bisa melaksanakan proker dan mempertanggungjawabkannya sesuai harapannya gitu loh, sesuai goals dari masing-masing bidang kita. Amin. Terima kasih Mbak Dia. See you next podcast. Iya, sama-sama. See you. Dah. Oke, kami dari Humas Kopma Wali Songo mengucapkan terima kasih kepada audiens yang telah setia mendengarkan podcast kami Kopma Wali Songo. Semoga kedepannya Kopma Wali Songo bisa lebih menyediakan podcast-podcast yang bermanfaat yang lainnya. Amin. Saya Sinta Nur Laila sebagai Wakabid Humas Sosial Media. Dan saya Faisal Sani Nasution sebagai Wakabid Humas Eksternal Kopma Wali Songo. Dan juga saya mewakili Mbak Afita sebagai Kabid Humas Kopma Wali Songo. Mengucapkan pamit undur diri kami dari Kabinet Bangkit 2021. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini bermanfaat dan dapat didengar oleh seluruh anggota Kopma Wali Songo. Dan mudah-mudahan harapan-harapan yang disampaikan oleh narasumber juga dapat terwujud di kepengurusan yang baru atau kepengurusan yang mendatang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bravo Kopma. Bravo. Bravo Kopma. Bravo. Kopma Wali Songo. Yes, sukses.